Hai semuanya, apa kabar? Hari ini aku akan bikin video budgeting bulanan. Maaf banget, aku bukan ahli di bidang budgeting. Cuman aku mau share pengalaman aku, gimana cara aku budgeting. Kalian bisa ikutin, tapi jangan ikutin nominalnya, karena setiap keluarga itu kan pasti beda-beda ya pengeluarannya. Terus di sini yang perlu kalian siapin untuk budgeting adalah bukunya. Terus tempat untuk misahinnya. Aku pakai dompet disiplin, kalian bisa pakai amplop atau apapun yang ada di rumah kalian. Terus jangan lupa juga uangnya. Kalian nggak bisa budgeting kalau nggak ada uangnya. Gitu sih ya pengalaman aku. Nah, sekarang kita evaluasi dulu budget yang di bulan Februari. Ini beberapa budget ada yang sisa. Nah, untuk pemasukan di sini aku akan hide, aku akan tutupin penghasilan aku dan pas suami, dan juga untuk cicilan dan bank itu privasi aku. Pokoknya kira-kira aku gaji aku dan pak suami itu UMK ya guys. Apa ya? Standar minimum upah di Denpasar. Nah, di sini budget yang tersisa ada di budget sembahyang, itu sisanya Rp50.000. Karena di bulan Januari kemarin tuh aku terlalu banyak beli perintilan untuk sembahyang, jadi Februari aku belanjanya cuma sedikit, dan di bulan Februari juga bulannya sedikit gitu, tanggalnya sedikit gitu. Terus untuk jajan dan hiburan sisa Rp50.000 karena Bali full hujan di bulan Februari, jadi aku nggak sempat kemana-mana dan nggak dapet jalan-jalan, jadi sisa budget jajan dan hiburan aku masih ada sisa. Dan untuk BBM juga sisa Rp50.000. Ya, karena aku bilang tadi, karena Bali hujan ya, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Cuman dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja balik ke rumah, cuman kayak gitu doang. Biasanya kita dapat jalan-jalan, tapi ya sekarang karena hujan ya kita nggak kemana-mana. Nah, sisa uang yang tadi yang Rp150.000 itu aku alokasikan untuk tabungan dan juga tabungan akhir tahun, tabungan utama dan tabungan akhir tahun, setengah-setengah gitu. Nah, di tabungan akhir tahun itu aku bisa pakai di tahun ini, kayak misalnya ada hal yang urgent yang harus aku ngeluarin uang banyak, jadi aku pakai dari tabungan akhir tahun ini, bukan dari tabungan utama. Jadi tabungan utama aku masih utuh gitu, semoga ya. Oke, lanjut. Ini aku bikin expected pengeluaran di bulan Maret 2026. Nah, aku tuh nggak bisa gambar, jadi nggak ada gambar-gambar yang gimana-gimana. Aku cuman bikin dekorasi segini-segini aja, karena yang penting kita budgetingnya tuh konsisten ya kan. Kalau misalnya teman-teman bisa gambar, kalian bisa tambahin gambar-gambar supaya lebih semangat budgetingnya gitu. Nah, untuk pemasukan tadi aku nggak akan kasih tahu, pokoknya intinya UMK dan pasar lah. Terus untuk pengeluaran ini ada via transfer dan juga cash. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari itu cash. Kalau untuk kayak tabungan pulsa dan listrik, cicilan dan bank itu via transfer. Karena biasanya kalau pas udah dapat gaji aku langsung bayar-bayar yang penting-penting dulu. Gitu teman-teman. Nah, untuk tabungan itu di 300.000 itu bisa itu segitu ya minimal. Enggak juga sih, itu segitu, masih segitu aja. Nah, tapi kalau misalnya aku dapat uang tambahan, uang lebih, itu pasti aku masukin ke dalam tabungan utama dan tabungan akhir tahun, jadi setengah-setengah gitu. Terus untuk pulsa dan listrik aku budgetin sebesar Rp350.000, itu cukup untuk aku dan pak suami. Terus untuk bank dan cicilan aku sensor juga nominalnya. Nah, nanti aku akan bikin tabel, dan di dalam tabelnya itu ada
beberapa kategori. Yang pertama, belanja bulanan itu sebesar 800.000 per bulan. Itu cukup ya untuk beli beras dan kebutuhan kayak deterjen dan lain-lain. Bumbu-bumbu dapur itu juga aku masukin ke dalam belanja bulanan itu sebesar 800.000 dan itu cukup. Terus untuk di belanja mingguan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sebesar 250.000 aku budgetinnya, dan itu cukup untuk beli protein hewani dan juga sayur-sayuran. Terus ada gas dan galon 120.000 itu cukup untuk aku 1 bulan, karena 1 bulan tuh aku cuman sekali aja beli gas. Terus untuk sembahyang itu ada di 150.000 untuk beli canang dan perintilan-perintilannya. Kok murah ya segitu ya? Karena aku juga di sini tuh nggak terlalu banyak sembahyangnya. Jadi ya cukup ya segitu 150.000 untuk 1 bulan. Terus ada budget jajan dan hiburan itu sebesar 300.000. Biasanya itu untuk kalau misalnya aku keluar sama anak aku dan pak suami, kayak jalan-jalan pengen beli apa gitu, jadi aku pakai dari budget itu. Terus untuk dana darurat aku sediain 200.000, mungkin untuk kalau misalkan hal-hal yang darurat kayak keperluan apa habis, tapi di budgetnya udah uang budgetnya tuh udah habis, jadi aku ambil dari dana darurat. Tapi harus mikir lagi, harus ditahan-tahan lagi. Atau mungkin ada kematian gitu, jadi ya aku bisa pakai uang itu gitu. Terus kalau untuk BBM itu sebesar 250.000, itu cukup ya untuk aku sebulan dan pak suami, karena jarak tempat kerja kita itu lumayan deket, nggak terlalu jauh, jadi ngabisin bensinnya juga nggak terlalu banyak gitu guys. Nah, apa kabar semuanya teman-teman? Tadi aku lupa banget nanyain karena udah kebanyakan ngoceh ya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, bahagia, dan dilancarkan segala rezekinya semuanya. Terima kasih banget udah nonton video aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ambil yang baik-baiknya aja dari video aku. Ambil caranya, ikutin caranya. Jangan ikutin nominalnya, karena setiap pengeluaran orang tuh beda-beda ya. Nah, aku mau curhat sedikit. Jadi aku tuh baru mulai budgeting di bulan Januari kemarin, karena di 2025 itu benar-benar tahun hancur-hancurannya aku, karena aku tuh benar-benar sampai aku nggak percaya sama Tuhan, sampai aku nggak bisa percaya keajaiban Tuhan gitu. Terus benar-benar dan akhirnya di bulan Desember aku benar-benar capek, gali lubang tutup lubang. Akhirnya aku nyari inspirasinya ya dari podcast di YouTube kayak gitu-gitu. Terus aku selalu percaya, abis itu dari sana aku belajar untuk percaya sama Tuhanku dan selalu berbakti, selalu menjauhi, pokoknya nggak boleh berprasangka buruk sama orang-orang kayak gitu. Karena aku tuh jujur, aku tuh orangnya kayak dia kenapa ya, kayak misalkan kalau ada orang yang di sekitar aku yang sifatnya berubah sedikit aja, aku pasti selalu mikir hal buruk tentang aku. Kayak aku salah apa ya, aku bikin salah apa kayak gitu. Dan sebenarnya kita tuh nggak perlu kayak gitu. Setiap orang tuh kan pasti punya moodnya sendiri ya. Kayak ya udahlah, misalkan kalau dia emang lagi bad mood dan dia pengen sendiri, ya udah kita nggak usah kayak berprasangka buruk dulu. Gitulah intinya ya teman-teman. Dan kita juga harus selalu percaya sama Tuhan. Tuhan pasti cukupin. Kalau misalkan sekarang nih kita nggak punya uang dan Tuhan nggak ngasih, dan Tuhan tuh nggak ngasih kita uang di hari itu, mungkin kita masih punya lauk untuk kita makan. Mungkin segala yang kita punya tuh masih cukup. Makanya Tuhan belum kasih di hari itu. Dan mungkin kalau misalkan
besoknya kita benar-benar uang kita udah habis, persediaan makanan kita udah habis, baru deh di sana Tuhan akan kasih lewat jalur apapun gitu. Aku udah ngerasain itu di bulan Desember kemarin, dan sekarang aku selalu percaya sama Tuhanku, dan apa-apa tuh aku pasti selalu percaya sama Tuhan gitu ya. Intinya kita harus percaya sama Tuhan kita masing-masing gitu teman-teman. Jadi curcol ya, semoga ini bermanfaat untuk kalian, karena aku pernah ngerasain hilang arah karena ekonomiku nggak stabil dan banyak banyak cobaan yang aku alamin. Tapi kalian harus percaya, cobaan yang kalian dapetin itu pasti kalian bisa lewatin. Dan ya, kalian bisa lihat apapun yang kalian lewatin sebelumnya, kalian masih bisa hidup dan masih bisa berdiri sampai sekarang. Gak boleh putus asa, pokoknya harus semangat berjuang. Intinya harus berusaha, berdoa, dan percaya gitu. Nah, by the way, dompet ini oke, sekarang kita ngomongin dompet ya. Jadi dompet budgeting ini aku udah beli di tahun 2024 akhir, dan masih awet sampai sekarang, karena ya emang gitu. Emang di tahun lalu tuh aku jarang budgeting karena emang gak ada budgetnya ya, gak ada uangnya gitu, jadi aku gak bisa budgeting gitu. Nah, ini masih awet, cuman ya resletingnya agak rusak. Bukan rusak gimana-gimana sih, masih bisa dipakai. Tapi kayak ujung resletingnya tuh lepas, jadi kayak harus pelan-pelan buka tutup resletingnya gitu. Tapi ini worth it banget. Ini harganya aku beli dulu 20.000, mungkin sekarang lebih murah. Dan bahannya juga bagus, ada beberapa slot kartu, slot koin. Benar-benar enak banget dipakainya. Dan awet teman-teman, nggak robek, masih awet banget. Ini juga sebelumnya dompet ini aku pakai untuk dompet pribadi aku, untuk nyimpen uang pribadi, maksudnya kayak yang dompet sehari-hari gitu. Dan sekarang aku udah beli dompet kartu untuk dompet pribadi aku sehari-hari, karena aku nggak terlalu banyak bawa cash. Kalau ke tempat kerja tuh aku nggak terlalu banyak bawa cash, paling 50.000, karena aku juga nggak belanja di sana. Aku jarang belanja gitu kalau di tempat kerja. Nah, oke. Ini aku masukin uangnya. Ada beberapa uang yang udah aku belanjain, ada beberapa budget yang udah aku belanjain, kayak belanja bulanan, belanja mingguan pertama itu aku udah belanja sebelumnya, karena mumpung gak hujan jadi aku keluar belanja gitu. Terus untuk jajan dan hiburan masih utuh karena kita belum ada kemana-mana. Oke, segitu aja. Jadi terima kasih untuk udah ngeklik video ini dan udah nonton dan udah dengerin curcolan aku yang ngawur ngidul ini. Intinya aku mau support kalian yang lagi ada di posisi terburuk di hidup kalian. Pokoknya kalian harus percaya Tuhan itu adil, Tuhan itu selalu ada buat kalian gitu teman-teman. Terima kasih udah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ambil yang baik-baiknya aja, dibuang yang buruk-buruknya. Oke, udah selesai budgeting aku di bulan Maret ini. Semoga dilancarkan dan semoga teman-teman juga apapun yang kalian lakuin dilancarkan. Oke, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.